Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya. Hai mamis, pernah nggak sih bikin sagu mutiara tapi nggak bisa matang sempurna? Atau justru malah hancur? Terus pernah nggak sih bikin bubur sumsum tapi hasilnya menggumpal dan berasa tepung? Nah, di video ini saya akan coba mengupas tuntas resep dan cara membuat bubur sumsum yang super lembut dan gurih. Dan juga cara memasak sagu mutiara agar hasilnya matang sempurna dan gak hancur kayak gini. Ini tuh enak banget, lembut, gurih, terus ada manis dari gula aren juga. Ikuti terus videonya sampai habis ya. Oke, untuk bahan bubur sumsumnya kita siapkan 1 liter santan cair, kemudian setengah sendok teh garam, lalu 100 gram tepung beras. Ini perbandingannya 1:10 dengan santannya. Untuk pewarna kita siapkan pasta pandan. Nah, ini untuk pelengkapnya kita siapkan santan cair, jumlahnya terserah. Lalu kemudian gula merah atau gula aren, ini juga sesuai selera saja. 3 lembar daun pandan. Untuk membuat sagu mutiaranya kita siapkan 5 sendok makan gula pasir, kemudian sagu mutiara. Nah, ini pewarna merah untuk sagu mutiaranya. Oke, yang pertama akan kita buat adalah sagu mutiaranya, karena menurut saya ini prosesnya lebih ribet. Nah, ini kita didihkan terlebih dahulu air, kemudian kita matikan api setelah airnya mendidih. Nah, baru kita masukkan sagu mutiaranya, kemudian kita tambahkan pewarna makanan. Untuk kepekatannya ini terserah, sesuai selera saja. Kita aduk sebentar, kemudian kita tutup pancinya. Nah, ini kita tunggu selama 1 jam. Oke, setelah 1 jam ini seperti ini. Bagian luar sudah transparan, kita aduk sebentar. Nah, ini akan kita masak lagi. Nah, kita nyalakan apinya. Kemudian kita masukkan gula pasir. Nah, udah. Ini sesekali kita aduk ya. Ini jangan terlalu sering, sesekali saja. Sampai mendidih seperti ini. Nah, kita tunggu beberapa saat, baru kemudian kita matikan apinya. Nah, ini juga masih belum matang sempurna, jadi kita tutup lagi pancinya. Biarkan sampai sagu mutiaranya transparan seperti ini. Nah, kalau sudah transparan semua seperti ini, itu tandanya sudah matang sempurna ya. Sagu mutiaranya sudah siap disajikan. Oke, selanjutnya kita membuat bubur sumsumnya. Ini adalah santan, kita campurkan tepung berasnya ke dalam santan. Oke, ini garamnya kita campurkan sekalian. Nah, ini kita campur, kita aduk jadi satu. Oke, pastikan semuanya tercampur rata. Baru kemudian kita tambahkan pasta pandan. Kita aduk-aduk sampai berubah warna seperti ini. Oke, ini siap untuk dimasak. Oke, kita masak. Kita masukkan 2 lembar daun pandan sambil kita aduk-aduk terus seperti ini. Nah, memang untuk membuat bubur itu syaratnya harus diaduk terus seperti ini ya, agar bagian bawah itu tidak mudah gosong dan tidak menggumpal. Jadi jangan pernah sekali-sekali coba untuk ninggalin proses masak bubur ini, karena nanti bisa jadi adonannya itu bagian bawahnya bisa gosong. Nih, meskipun masih bentuknya cair seperti ini, jangan pernah ditinggal. Nah, ini ya, ini udah mulai mengental. Terus kita aduk ya.
Apalagi kalau sudah mengental seperti ini, intensitas kita mengaduknya itu harus lebih cepat, karena takutnya bagian bawahnya itu nanti lengket atau gosong. Nah, untuk mengantisipasi kita kecilkan apinya, tapi masih terus kita aduk karena sebenarnya ini masih belum matang sempurna. Jadi masih kita masak terus sampai benar-benar matang. Ini menghindari biasanya kalau misalkan bubur sumsum itu belum matang sempurna, rasanya masih ada rasa tepungnya. Nah, agar rasa tepungnya itu hilang, jadi kita pastikan bubur sumsumnya itu benar-benar matang sempurna. Nah, ini terus kita aduk sambil kita menggunakan api kecil ya, api kecil aja. Kita masak. Ini kira-kira 5-10 menit lagi. Seperti ini sampai buburnya cukup mengkilap. Nah, seperti ini. Ini udah mulai ya, mulai terlihat. Nah, kemudian kalau misalkan kita cium aroma tepungnya itu sudah benar-benar hilang, dan bisa juga dicek rasa. Nah, kalau misalkan rasa dan aroma tepungnya sudah nggak ada, itu tandanya bubur sumsumnya sudah matang. Ini adalah bahan pelengkapnya. Kita masak santannya. Ini jangan terlalu mendidih ya masaknya. Secukupnya saja. Kemudian gula arennya atau gula merah juga bisa. Kita masak. Kalau saya sih lebih suka kental ya, jadi saya menggunakan sedikit saja air. Nah, ini hasilnya setelah saya cetak. Jadi bagian atas itu adalah bubur sumsumnya, yang lapisan bawahnya itu adalah sagu mutiaranya. Ini kenapa saya cetak? Sebenarnya ini saya pengen menunjukkan kalau bubur sumsumnya itu benar-benar selembut itu, sampai kalau misalkan dicetak ini benar-benar nggak ada gumpalan dan bisa semulus itu ya. Nah, ini dia bubur sumsum pandan dan sagu mutiaranya sudah bisa disajikan. Ini tuh enak banget ya, perpaduan antara gurih dan manis itu nyatu banget di mulut. Gimana? Mudah bukan cara membuatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Menu ini tuh cocok banget untuk sarapan, makan siang, atau sekedar untuk selingan makanan untuk keluarga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.